Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Bahasa kasih sayang ini cara yang digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa kasih sayang atau ya rasa cinta di dalam dirinya kepada orang lain. Nah, ini yang kadang-kadang setiap anak beda-beda. Bahkan suami istri aja beda cara mengungkapkan kasih sayang dan cintanya. Dan juga si anak merasakan kasih sayang dari orang tuanya itu beda dengan adiknya, dengan kakaknya. Nah, ini bahasa kasih sayang. Ya, kalau landasan tentang kasih sayang banyak sekali di Al-Qur'an. Kenapa? Karena ternyata Allah tadi ya menciptakan kelenjar pituitari yang isinya hormon kasih sayang atau hormon cinta. Ya. Namun kalau konsep bahasa ya ini ada di dalam ya Ar-Rum ayat 22. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Ya. Inna fi dzalika laayatin lil halimin. Ya. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah menciptakan langit dan bumi dan berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Nah, rupanya berlainan-lainan bahasamu dan warna kulitmu ini bukan hanya karena negara yang berbeda, daerah yang berbeda. Tapi itu tadi termasuk bahasa mengungkapkan kasih sayang yang berbeda. Karena suami istri itu kan tentu dari daerah yang berbeda kan, dari keluarga yang berbeda, daerah yang berbeda. Maka mengungkapkan rasa kasih sayangnya juga bahasanya berbeda. Ya. Dan tutup ayat ini adalah inna fi dzalika laayatin lil alim. Ya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Maka kita memang perlu belajar lagi untuk tahu bahwa ya inilah tanda-tanda kekuasaan Allah itu termasuk tadi tuh diciptakan berlainan bahasa dan warna kulit. Ya. Nah, baik. Kemudian ada konsep juga namanya teori baterai kasih sayang. Nanti ada kaitannya baterai kasih sayang dan bahasa kasih sayang ya. Ini teori ini oleh Pak Adi Gunawan ya, ini guru kami di klinikal hipnoterapi ya. Apa yang dikatakan? Jadi dikatakan bahwa di otak manusia itu ada baterainya. Walau alam bisa baterainya bentuknya kayak apa, tentu nggak seperti kayak gini ya, tapi ini perumpamaan supaya lebih memudahkan untuk kita merasakan apa yang terjadi di otak. Karena otak ini sangat kompleks, sangat spesifik, sangat detail. Ya. Nah, jadi dikatakan rasa aman dan nyaman seseorang berbanding lurus dengan isi baterai kasihnya. Artinya apa? Batang otak itu bisa aman dan nyaman kalau kita isi baterai kasih sayangnya ini. Ya. Caranya bagaimana cara ngisi baterainya ini ya? Ya. Sifat baterai kasih ini harus diisi setiap hari. Tapi ingat yang namanya ngisi baterai, ngecas baterai bukan 24 jam didiamin 24 jam itu ya. Wah, nanti jadi gembung kalau 24 jam. Pokoknya yang pas banget ya. Udah masih harus tahu pas ya. Bu Aisyah saya nggak bisa setiap hari karena saya kerja. Ya sudah minimal ya 3 hari dalam seminggu itu. Dalam seminggu itu ya kita kasih Senin, Rabu, Jumat atau Selasa, Kamis, Sabtu kan. Ya. Apa sih yang terjadi kalau baterai kasih ini kosong atau lowbat? Itu tadi batang otak tegang. Maka selalu mau nyerang aja, fight or flight. Ya. Penyimpangan perilaku adalah indikasi isi baterai sudah mencapai batas kritis minimal. Kalau anak ngambekan, kalau anak mulai cubit keluar adiknya kah, atau temannya, membuli temannya, atau pelit banget, itu berarti baterainya ya mencapai batas kritis minimal. Berarti kita sudah lama tuh nggak ngecharge-nya. Makanya batang otaknya tegang. Ya, batang otaknya tegang. Inilah konsep ini makanya kaitannya dengan tadi membentuk karakternya ya kan kita sudah tahu ya bahwa alhamdulillah kita sudah taruh di satu tempat ya institusi pendidikan dan kita juga di rumah sekarang diminta untuk memasukkan ya ayat-ayat Quran, ayat demi ayat termasuk juga hadis-hadis ya Masya Allah
Nah, tinggal supaya batang otak itu pada saat ingin kita masukkan ayat-ayat Quran dan hadis ini, ya, dia tidak tegang, maka pakai teknik bahasa kasih ini. Ya. Nah, kurang lebih baterainya ada di sini nih. Ya. Baterainya ada di sini, nanti ada kaitannya dengan relaksasi batang otak ini, dan nanti sistem saraf yang bawa listrik itu jalan ke badan. Kalau ada anak yang biasanya rajin baca Quran, tiba-tiba dia ngambek ya, atau itu berarti batang otaknya tegang nih. Listrik di sininya ini terhambat, dan juga baterai yang ada di sininya sudah mulai kosong. Makanya jadi males-malesan gitu. Ya, ada apa nih? Nah, sebelum kita suruh dia baca Quran, isi dulu baterainya. Isi dulu baterainya. Ya. Supaya ini tadi rileks batang otaknya, ada listrik, makanya dia mau mengerjakannya apa yang kita minta, termasuk ya ajaran-ajaran atau arahan-arahan kita terhadap anak. Rapikan mainannya misalnya, atau minta supaya kita mau masukkan, ya dia punya kebiasaan atau habit, rapikan tempat tidurnya, rapikan meja belajarnya paling tidak gitu ya, atau piring makannya setelah dia makan dia bawa ke dapur, itu ya harus kita tahu juga baterainya itu untuk dia mau mengerjakannya ya. Bahkan ayah bunda saja, kita saja itu harus tahu baterai kita masing-masing dan baterai pasangan masing-masing. Jadi kalau kita bicara baterai kasih yang kaitannya dengan suami istri, ya, kalau ada istri tahu suaminya sudah datang nih, dengar motornya, mobilnya nih masuk dalam rumah, kemudian tuh istri males banget menyambut suaminya di pintu atau berdiri untuk sambut, itu baterainya si istri lobet itu. Nggak ada listriknya. Dan apa kata istri? Biarin aja lah, dia juga bisa masuk sendiri. Kan ada kakinya. Ya Allah. Nah itu yang nanti menghambat akhlaknya si istri untuk mengerjakan sesuatu itu. Jadi ayah bunda juga suami istri harus tahu baterainya. Ya. Apa sih baterainya itu Bu Aisyah? Nah ini ya. Jadi kalau nanti anak-anak kita ya sudah lagi kayak gini nih malas-malas, itu berarti batang otaknya tegang tuh. Ya cek dulu, lapar kah, ngantuk kah, haus kah, ya, atau capek habis mungkin loncat sana loncat sini misalnya gitu ya, atau baterainya yang kosong. Baterainya yang kosong, cek dulu, cek. Ya, nah, apa konsep baterai itu Bu Aisyah? Ini. Jadi baterai kasih sayang setiap orang itu ada 5. Siapapun itu. Nah ini ngecharge-nya dengan bahasa kasih sayang. Apa bahasa kasih sayang itu? 5 bahasa kasih sayang itu apa? Ini kata-kata pendukung, waktu yang berkualitas. Nah, ini typo kurang S ya. Waktu yang berkualitas bersama, sentuhan fisik, pelayanan, dan menerima hadiah. Ini 5-5-nya ada di otak kita. Kita senang 5-5-nya. Anak kita siapapun senang 5-5-nya. Tapi nanti yang membedakan adalah urutan baterai ini tidak melulu begini. Ada anak baterai pertamanya bukan kata-kata pendukung atau bukan kata-kata pujian. Ada baterai pertamanya pelayanan. Sehingga urutannya udah nggak begini. Makanya ini saya nggak tulis 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada anak baterai pertamanya hadiah loh. Ada anak bukan hadiah, makanya nggak melulu kita iming-imingkan hadiah pada anak-anak. Karena ada anak baterai hadiahnya nomor 5. Tapi buat anak yang baterai hadiahnya nomor 1, itu mempan banget. Ya, memotivasi memberikan hadiah. Tapi sekali lagi yang namanya hadiah bukan selalu harus dibeli. Hanya membuatkan susu saja, membuatkan puding, itu hadiah. Ya, nah ini. Jadi itulah makanya berbeda-beda kita punya ya cara untuk mengecas baterainya. Kenapa Bu Aisyah? Kan 5-5-nya ada, iya. 5-5-nya ada. Kalau Bunda masih bisa nih punya anak berapa Bunda misalnya? Ya, kayak saya anaknya 5. Kalau misalnya bisa 5-5-nya setiap hari, 5-5-nya dikasih kepada 5 anak, ya itu luar biasa. Alhamdulillah, keren banget. Tapi kita tahu waktu
kadang-kadang nggak cukup ya untuk memberikan 5-5-nya ini setiap hari pada 5 anak misalnya kalau anaknya banyak. Ya. Maka diteliti juga begini caranya. Kalau Ananda baru lahir sampai usia 4 tahun, siapa bunda yang masih punya anak ya yang baru lahir ya sampai usia 4 tahun. Nah, itu yang 5-5-nya harus setiap hari. Ya. Ananda kita nih umur 3 tahun sudah mulai kita perkenalkan Quran, ya hadis ya atau ajaran-ajaran yang kita arahkan itu 5-5-nya baterainya harus diisi dulu nih baru boleh kita sampaikan. Itu insya Allah cepat banget dia tangkapnya dan dengan senang hati dia tangkap. Ya. Namun yang sudah punya anak 5 tahun ke atas itu boleh tidak tiap hari 5-5-nya. Ya. Gimana dong Waisa kalau udah 5 tahun ke atas atau yang sudah remaja barangkali atau sudah barangkali ada yang sudah besar sudah dewasa barangkali sudah berumah tangga atau bahkan kita ya si ayah dan si bundanya atau para ustadz-ustazanya ya charge saja sebisanya 2 baterai yang di awal. Kalaupun nggak bisa 1 baterai yang di awal. Karena rupanya kalau 1 baterai di charge ini dia akan nge-charge yang baterai yang lainnya otomatis. Ya. Caranya bagaimana Bu Aisyah? Nah, ini harus jeli yuk. Ayah bunda perhatikan kebiasaan anak-anak. Harus jeli. Mana yang anak-anak ya kata-kata pendukung, mana yang waktu berkualitas bersama, mana yang sentuhan fisik, mana yang pelayanan, mana yang menerima hadiah. Ya. Nah, jadi harus jeli nih, yang mana nih? Ya. Kalau anak-anak sudah bisa boleh memilih, ya ini boleh ditanya ya. Yang 5 tahun ke atas atau mungkin yang sudah SD gitu ya. Kamu di antara 5 ini mana yang paling suka kalau bunda lakukan setiap hari misalnya? Aku sentuhan fisik bunda, aku suka dipeluk. Nah itu lakukan itu. Aku suka bunda temenin aku. Itu berarti waktu yang bersama. Ya. Nah ya sekarang kita lihat ya bagaimana ciri-cirinya. Ya. Bagi anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung ya, nanti kita akan lihat kebiasaan contoh. Dan kalau nggak di-charge atau istilahnya bahasa kasih terbalik sama cara menasehatinya ya. Ini penting banget nih para bunda sudah mulai pakai. Saya sejak pakai teknik ini tuh ya Allah, alhamdulillah ya. Bahkan pasien-pasien kami saja yang kena narkoba untuk membantu mereka lagi ke jalan yang benar kita menggunakan teknik pendekatan ini karena ini ya ini Ar-Rum ayat 22 soalnya. Ya. Nah, apa cirinya? Kebiasaan anak yang bahasa kasihnya kata-kata pendukung. Apa ya? Anak-anak yang seperti ini biasanya senang memuji, merayu orang tua dan mengapresiasi. Ngucapin terima kasihnya tuh yang dengan senang, ya. Bunda cantik banget hari ini. Ya Allah, Umi cantik banget. Umi, aku hebat nggak Umi? Nah, kalau ada anak yang setiap hari sering seperti itu berarti baterai dia, itu baterai primernya, atau baterai pertamanya itu adalah bahasa kasihnya itu kata-kata pendukung. Atau dia kalau dikasih sesuatu langsung yang ya Umi terima kasih ya Allah Umi. Ya. Atau juga misalnya seseorang kasih budenya kah atau bulenya kasih dia langsung terima kasih bude. Itu biasanya anak yang kata-kata pendukung atau yang seneng muji deh, bahkan muji dirinya itu kata-kata pendukung. Ya. Maka dia butuh setiap hari yang kalau sudah 5 tahun ke atas ya, itu dikasih kata-kata pendukung sehari sekali aja minimal. Ya, bunda, aku hebat nggak? Masya Allah, tabarakallah hebat nah, anak soleh bunda hebat. Gitu. Karena banyak ibu-ibu waktu anaknya, bunda aku hebat nggak? Riak banget sih kamu, jangan digituin. No. Ya. Dia lagi mau dicas baterainya. Ya, dan anak-anak yang kata-kata pendukung yang baterai pertamanya dia nggak perlu dikasih hadiah setiap saat. Suka sih hadiah, tapi ya mungkin pas miladnya aja hadiah atau pas nanti ya 3 bulan sekali hadiah. Kadang-kadang yang kata-kata pendukung dia nggak perlu ditemenin aja, dia suka yang penting dipuji aja hari itu. Pagi dipuji, siang dipuji, sore dipuji, masya Allah. Dia akan ya batang otaknya yang tadinya tegang rileks, kelenjar pituitari hormon bahagianya keluar, maka dia patuh banget anak ini. Ya, nah, apa yang terjadi kalau dia tidak dipuji atau kosong? Ini suka ngejek dan menjelekkan orang lain.
Ini orang tua nih harus jeli nih terhadap anak yang seperti ini. Kalau ada adik, kakak, atau pokoknya ada anak atau udah jelek-jelekin orang atau mengejek orang, itu berarti baterai kasih sayangnya dia yang kata-kata pendukung ini udah lobet itu. Udah berapa minggu tuh Bunda nggak puji dia. Ya, apakah harus dibiarkan? Ya enggak dong, harusnya kita luruskan. Tapi caranya adalah ya orang tua perlu memberitahukan bahwa mengejek dan menjelekkan orang lain itu tidak baik, namun menyampaikan nasihat tersebut dengan terlebih dahulu memberikan kata-kata pendukung pada anak tersebut. Kenapa? Charge dulu baterainya. Biasanya kita malah marahin kan? Kakak ngejek adik, tambah kosong baterainya. Tambah susah dia ngikutin apa yang diminta oleh orang tuanya. Ya. Ya ini contoh aja ya. Jadi puji dulu supaya apa? Baterainya kan terisi, batang otaknya rileks sehingga apa yang diharapkan bisa masuk, nasihat kita bisa masuk. Oke? Nah, ini aduh, ini saya senang banget 3-4 tahun terakhir menemukan konsep seperti ini, Masya Allah. Ya, dan ini rupanya kalau kita baca parentingnya Rasulullah, ya prophetic parenting ya, Rasulullah itu ya sering memuji anak-anaknya, cucunya, orang lain. Dan rupanya itu nggak semuanya sahabat juga dipuji gitu, atau nggak semua anaknya dipuji. Berarti ini berdasarkan baterai pertama. Karena ini kan sesuatu yang sunatullah ada di otak manusia, makanya Nabi pasti menyontohkan sebetulnya. Hanya kita diminta untuk ya menganalisa, mensintesa, kemudian kita menyusunnya secara sistematika. Nah sekarang ya berikan kata-kata pendukung pada Ananda pada saat akan baca Quran. Nah anak yang baterai pertamanya kata-kata pendukung kan ini ya setelah misalnya 5 tahun ke atas ya, kalau dia masih 4 tahun ke bawah kan harus semuanya ya 5-5-nya ya, itu nggak ditemenin baca Quran, yang penting kita puji ya di awal ya, di awal kah atau setelah baca Quran, Masya Allah dia akan dengan mandiri baca Quran sendiri. Ini 5 tahun ke atas. Ini penting banget ini. Ya. Karena nanti ada anak yang nggak bisa lepas kayak gini. Ya. Nah sekarang yang anak yang sentuhan fisik. Ya, apapun yang menunjukkan rasa kasihnya dengan sentuhan ya, nanti kita akan lihat kebiasaannya, contoh bahasa kasih terbalik dan cara menasehatinya. Ya. Anak yang sentuhan fisik apa kebiasaannya? Ya, anak yang kebutuhan seperti ini menunjukkan dengan sering memeluk, mencium, mencolek orang tuanya, kakak atau adiknya atau keluarga lain. Kalau ada anak yang duluan peluk bundanya, bunda, umi, atau dia colek-colek adiknya, ya bisa jadi itu baterai pertamanya itu adalah sentuhan fisik atau baterai keduanya paling tidak. Ya kita fokuskan baterai 1-2 ya, itu lebih enak, itu lebih pas banget itu. Ya. Nah, kayak anak saya juga tuh ada yang ketiga tuh, yang Mas Kakung berapa hari ini saya perhatikan dia suka colek-colek adik perempuannya, ya colek-colek ya. Itu dia memang bahasa kasih keduanya memang dia sentuhan fisik. Ya, nah itu si adik kita bisik-bisik udah seneng aja ya, colek aja lagi dia gitu ya. Atau misalnya ada tamu datang ya, budenya datang tuh anak langsung ya nyeruduk langsung meluk, itu berarti dia baterai pertamanya tuh yang sentuhan fisik itu. Karena ada anak budenya datang nggak mau langsung peluk, nggak mau langsung ya mendekat ya, karena bisa jadi baterai pertamanya bukan sentuhan fisik. Ini yang kita harus pahami juga ya. Nah apa sih sentuhan fisik ya, entah dipeluk kah, dan dia ingin kalau dia peluk kita jangan tepis tangannya, karena banyak para bunda anaknya meluk sana bunda gerah, itu bahaya itu anak bisa sakit hati tuh, bisa punya inner child yang buruk ya. Dia juga senang dicolek pipinya, atau kalau udah agak besar gitu ya, yang misalnya anak laki yang SMP yang memang baterai pertamanya itu ya tepok-tepok ininya atau usap-usap kepalanya, atau dia waktu peluk kita usap-usap kepalanya ya, dicium dan sebagainya. Itu dia senang banget. Dan sentuhan fisik ya itu tadi, kalau dia baterai pertamanya urutannya kayak gini ya, itu juga dia nggak perlu juga dikasih hadiah, dipeluk aja itu sentuhan fisik, dia udah ngecas baterai yang lain ya. Nah
Apa yang terjadi kalau baterai sentuhan fisiknya mulai kosong? Ini suka cubit, menggigit, mukul. Kalau ada adik, anak, apa kakak cubit adiknya gitu, gigit, itu berarti baterai sentuhan fisiknya kosong tuh. Biasanya apa yang kita lakukan? Ya, kita pasti teriak kan? Kakak, 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 kakak kok gitu sih adiknya digigit, gitu. Kan gitu ya. Sebetulnya kita ya berharap memang ya melarangnya dia karena itu perilaku yang buruk, Bu. Satu dua, dengar suara saya ya? Baik, jadi kita perlu memang ya mengingatkan anak, jika anak suka memukul adik atau temannya, katakanlah bahwa Anda tidak suka jika ia memukul teman atau adiknya, tapi katakan hal tersebut sambil merangkul atau mengusap kepalanya. Kalau ada kakak pukul adiknya, panggil, kakak sini, sini, sini. Dipeluk, langsung peluk dulu, peluk. Supaya apa? Baterainya dipenuhin dulu. Baru bilang, Bunda sedih kalau kamu pukul adiknya, nak. Nah itu ya disayang adiknya. Ya nah, kita sambil ngusap, ngecas dulu baterainya. Kita justru kan selama ini kebalikan, kita marahin habis-habisan malah. Ya. Nah, ini buat anak yang baterai pertamanya sentuhan fisik ini akan terpenuhi kebutuhan psikologisnya. Baru kasih nasihat. Ya. Ini kalau mau gampang ya. Kalau mau gampang nasihatin anak. Ya. Nah, buat anak-anak kita yang baterai kasih sayangnya sentuhan fisik, ya, ini seneng banget dipeluk kalau baca Qur'annya atau dipangku, atau misalnya dia lagi iseng tuh kan, kadang-kadang anak udah umur 5 tahun ke atas suka iseng gitu ya. Nah, itu sentuh aja pipinya, sentuh pundaknya, ya. Karena dia langsung kecas lagi baterainya, ya. Atau sebelum baca Quran dipeluk terlebih dahulu, ya, ada juga, atau sudah pas baca Quran dikasih pelukan. Ini nggak perlu kasih hadiah barang yang ini, pelukan ini. Ya. Nah ini kalau yang sentuhan fisik ini kalau dia masih kecil ya, masih umur 0 sampai 4 tahun kan ini memang 5-5-nya harus di-charge ya. Kita belum lagi pilih cuma satu ya. Ini aja sambil dipeluk gitu ya. Tapi kalau kita sudah mulai 5 tahun ke atas, sudah mulai tahu, nah ya udah kita pakai teknik-teknik yang charge baterai sentuhan fisiknya aja, Bapak. Oke? Oke. Nah sekarang, yang waktu berkualitas bersama, ini apa sih maknanya? Senang ditemani untuk mengerjakan sesuatu. Ya, kita lihat kebiasaannya, contoh dan bahasa kasih terbaliknya karena nggak di-charge dan cara menasihatinya ya. Ya. Nah, ciri-cirinya nih, kebiasaannya suka mendampingi orang tuanya dalam melakukan sesuatu, misalnya ketika nonton TV, merapikan barang-barang, atau baca koran, tiba-tiba tuh anak duduk di samping kita. Padahal diem aja, kadang-kadang dia duduk aja, diem aja. Ya, nah itu berarti anak ini seneng waktu yang bersama. Atau selalu, Bunda temenin aku, Bunda main yuk, Bunda bacain yuk, temenin aku Bunda. Nah, kalau ada anak selalu minta temenin, itu berarti dia baterainya adalah waktu berkualitas bersama. Ikutin itu, ikutin. Ya, yang 5 tahun ke atas ya ikutin, temenin aja bareng setengah jam, 1 jam. Ya, walaupun kadang-kadang dia nggak ngomong, atau palingnya kalau dia duduk di samping kita lagi bebenah, jangan usir, suruh masuk kamar. Masuk kamar, nak, masuk kamar, debu. Biarin aja, ya. Ada yang mau temenin Umi, iya, tapi karena banyak debu pakai masker, Dek, pakai masker. Dia dengan senang pakai masker. Walaupun dia temenin nggak ngomong loh, ngeliatin loh, ya. Siapa nih mulai sekarang ya, mulai deteksi anaknya ya. Nah, jadi anak-anak yang umur 55 tahun ke atas, apabila baterai pertamanya waktu berkualitas ya, dia tuh nggak dipuji setiap hari nggak apa-apa loh. Karena kata-kata pujiannya baterainya di belakang ya, dipujinya sebulan sekali aja dia nggak apa-apa, tapi setiap hari ada setengah jam lah atau 1 jam Bunda temenin dia. Nah ini, ya, sampai sini bisa ditangkap ya tentang konsep ini. Sekali lagi 5 tahun ke atas ya. Kalau yang masih 4 tahun ini masih harus 5-5-nya. Oke? Nah, apa yang terjadi kalau baterainya jarang di-charge? Nah, ngambekan, menyendiri, nggak mau ngomong, tutup pintu, kunci kamar, itu berarti baterai ya waktu berkualitasnya kosong, song. Dan ini kalau udah kayak gini baru Bunda ajak, ayo kita, nggak mau dia. Iya jalan-jalan yuk, nggak mau dia. Sini Bunda tuh nggak mau dia.
Kenapa? Udah kosong. Udah kosong. Ya ngamuk. Terus gimana dong? Dibiarkan? Nggak dibiarkan. Caranya adalah bunda temenin duduk dulu. Nah ini yang banyak bunda-bunda nggak tahan nih. Kenapa? Ya diluangkan waktu dengan anak sambil menemaninya beberapa menit. Jadi jangan cuma sebentar, minimal 15 menit. Sampai si anak percaya bahwa bundanya mau nemenin. Dan nggak usah ngomong banyak-banyak. Udah temenin aja. Nanti setelah 15 menit anak merasa si bunda ada duduk di sini 15, dia yang nanya, bunda ngapain di sini? Nemenin kakak, nemenin adek. Baru tuh dia percaya. Cuman yang bahaya, yang jadi masalah adalah ya bunda cuma 5 menit udah nggak tahan bundanya, karena bunda merasa aku udah temenin dia nggak ngomong-ngomong, udah tinggalin aja lah, ngurus yang lain aja. Nah ini bahaya buat anak yang baterainya waktu berkualitas. Temenin. Kenapa? Karena kemarin-kemarin kita nggak ngecas baterai ini. Sekarang kita ya kompensasikan, kita temenin, bayar tuh. Ya, jadi jangan dipaksa. Ya. Kakak ngambek aja sih, Kak. Itu nggak suka banget ya dibecandain gitu. Kakak ngambek aja nih, nih lihat nih, bunda udah temenin kamu, gak usah digituin, udah nemenin aja. Ya, kan kemarin-kemarin belum nemenin, makanya nemenin. Nah, waktu bunda nemenin doain, karena waktu bunda doain ini doa bunda tuh sampai ke dia loh, lewat gelombang-gelombang vibrasi tubuh bunda. Nanti dia percaya tuh bahwa bunda. Nah, ya. Nah, maka untuk besok-besoknya itu tadi setengah jam minimal temenin dia. Oke? Nah, ini buat anak-anak yang baterainya adalah baterai primernya waktu berkualitas bersama, dia senang kalau ayah atau bundanya atau malah dua-duanya yang nemenin dia. Nah, kalau tadi yang kata-kata pujian kadang-kadang nggak usah ditemenin, nggak apa-apa, yang penting udah dipuji ya. Kalau ini harus ditemenin ini. Nemenin ini, dia langsung tuh cepet banget, dia langsung hafalnya tuh dan semangat, ya. Oke. Berikutnya pelayanan, dikit lagi ya, Ustazah Iza ya. Pelayanan ini senang melayani dan dilayani. Ya, nanti kita lihat kebiasaannya, cara contoh dan bahasa terkasih terbaliknya ya. Nah, jadi ciri khas anak ini senang bantu kakak, adik serta orang tuanya dan sigap. Dan anaknya agak-agak tegas biasanya anak yang pelayanan. Sini, aku aja yang bantuin Umi. Aku aja yang angkat. Aku aja yang ambilin. Aku aja yang ambil air. Aku aja yang, nah kayak gitu ya. Kadang ibu-ibu kan udah nggak usah, nanti tambah tumpah-tumpah lagi nanti kamu. Sini Umi aja. Padahal tuh anak ingin melayani. Ya. Aku aja yang angkatin belanjaan Umi. Nggak usah berat. Harusnya biarin aja. Aku aja yang angkatin bareng Umi. Ya, kakak mau ngangkat. Terima kasih ya, kakak mau layanin Umi. Ada kalimat itu, layanin Umi. Karena kan 5 tahun ke atas kan. Berat Umi, ya udah bagi 2 ya. Tetap suruh dia. Karena banyak ibu-ibu atau kita orang tua menghiraukan bantuannya dia. Ya, karena dia sigap untuk membantu. Ya, dan senang bila orang tuanya juga melayani dan membantunya tanpa diminta. Dia senang kalau bundanya ya pas bunda ajak makan, bundanya yang ambilin piring, ambilin nasi, dia senang lihatnya tuh. Karena dia juga senang membantu. Ya, senang dilayani. Oke? Jadi kalau orang yang pelayanan itu kasih pelayanan itu, nggak usah dipeluk, nggak apa-apa. Maksudnya nggak usah dipeluk tiap hari ya. Dipeluk iya, tapi ya mungkin ya seminggu sekali kah, sebulan sekali, karena baterai pelukannya di belakang dia. Tapi dilayaninnya. Ya, dilayaninnya ini. Tiap hari dia. Minimal waktu makan dia lihat, kita yang bikinkan susunya dia lihat. Kalau dia masih kecil ya 5-6 tahun. Nah, tapi itu tadi kalau dia ingin melayani kita respon dengan baik pelayanan dia senang itu. Ya. Apa yang terjadi kalau baterai pelayanannya ini kosong? Karena pasti kan baterai yang lainnya akan ikut kosong ya. Apa yang terjadi? Dia minta dilayani dengan cara kasar. Dia akan teriak, Mbak. Oh, itu yang bahaya tuh. Kalau anak udah teriak-teriak panggil mbaknya, itu berarti baterai pelayanannya kosong tuh. Dan menjadi bosi dan sering membuli adiknya atau temannya. Ya kalau ada kasus perbulian dimanapun itu berarti anak yang baterai pelayanannya kosong. Apa-apa disuruh sendiri sama ibunya. Ambil sendiri dong, ambil piring sendiri dong, ambil. Kenapa sih? Dia seneng kok dilayanin. Ya. Nanti dia tuman Bu Aisyah. Enggak tuh.
Ya, enggak, ternyata enggak. Ya, kenapa? Karena nanti dia siang akan ambil sendiri. Ya, sore dia akan ambil sendiri. Pokoknya dia lihat satu kali itu orang tuanya melayaninya. Atau kalau memang dia masih umur sampai 4 tahun ya kita ya pakaikan bajunya, mandikan, dia seneng banget itu. Ya. Nah, terus dibiarkan? Ya enggak lah, enggak dibiarkan. Tapi kita pakai cara adalah ya orang tua melayani atau membantu tanpa diduga dan tanpa diminta. Ma, aku mau minta minum. Kita nggak langsung hardik dia dulu. Kita yang ngambilin minum. Ini nak, itu bisa kaget dan dia bisa langsung baterainya terpenuhi. Kalau kita kan sama ini, mintanya yang benar. Kasar banget sih kamu sama Mbak. Kan kita begitu ya. Sekarang coba rubah strategi. Ya, jeli apa sih yang diminta sama Mbak tuh? Oh. Walaupun misalnya dia mau minta nasi, ya kita yang langsung ambil nasi. Dia bisa kaget tuh. Bundanya yang ambil nasi. Nah, baru nanti kita nasihatin, Bunda senang bantu. Sayang, setiap orang harus saling bantu. Ya, tapi nggak boleh dengan cara maksa ya, Nak ya. Baru kasih nasihat. Karena kalau kita marahin dia, yang benar. Nah, kita aja udah nggak benar. Yang santun sama Mbak yang santun, itu kita aja udah nggak santun. Itu tambah kosong baterainya. Maka besok dia lakukan lagi. Makanya sekarang rubah. Dan setelah itu setiap hari kita ya mencoba dalam sehari sekali melayaninya apapun. Dia lihat kita melayaninya. Atau pas dia melayani kita sambut dengan baik. Terima kasih anak ya kamu layani Bunda. Terima kasih anak ya kamu layani Abi. Itu dibutuhkan oleh baterai pelayanan. Ya. Oke. Nah sekarang buat anak-anak yang baterainya pelayanan, pada saat dia mau ngaji nih ya, baterai primernya pelayanan, maka dia senang bila ayah atau bundanya yang mempersiapkan dan melayani sendiri anaknya. Dia senang, mulai disiapin pakai kudungnya. Dia ngeliatin memang. Karena besok-besok dia yang ngelayanin kita. Ya, kita yang ambilin Qur'annya, bukan ambil sendiri ya, ambil sendiri. Ya, dia harus lihat dulu. Paling nggak hari itu dia lihat paginya atau kan siang. Maka berikutnya itu dia akan dia menyiapkan sendiri. Dan waktu dia menyiapkan sendiri kita harus puji dia bahwa dia melayani dirinya sendiri. Masya Allah, anak Bunda ambil Qur'annya sendiri, ya Allah. Hebat-hebat ya nak gitu. Memang kita memujinya tetapi karena pelayanan, bukan karena ya wah ya hebat dalam artian kata-kata pujian ya. Anak Bunda keren hari ini. Jadi, bukan begitu. Jadi tentang bahwa dia melayani dirinya atau dia ya bisa mengambil sendiri. Nah itu karena pelayanannya yang kita sebut pelayanannya. Oke. Dan terakhir hadiah. Hadiah ini apa sih? Apapun yang diberikan akan dijaga dengan baik sekalipun buatan sendiri. Nah ini kita lihat ya apa saja nanti kebiasaannya. Nah biasanya anak yang hadiah itu Bun, ya dari kecil ya, kadang-kadang umur 3 tahun aja udah mulai kelihatan tuh. Dia suka memberi sesuatu pada uminya, walaupun itu cuman gambar kertas, dia habis gambar, dia tulis love you Umi, love you Bunda, dia kasih sesuatu. Ya. Nah, diharapkan sebetulnya kalau anak-anak yang suka memberikan sesuatu pada uminya simpen baik-baik. Kalau perlu ada laci atau lemari lah, yang lemari sedikit lah di atas itu, di raknya itu, kalau ada dia sesuatu dia berikan, taruh di situ, jangan sembarangan kita taruh. Kita cuma bilang, iya bagus, terus kita taruh sembarangan ada di sana. Simpen itu, dia suka itu. Baterainya langsung. Dan tentu kalau kita berikan juga sesuatu pada dia suka mengumpulkan. Rapi. Ya. Nah, biasanya orang dengan bahasa kasih seperti ini akan menyimpan barang-barang dengan sangat baik. Ya, Bunda juga barangkali ada yang suka menyimpan barang-barang pemberian teman atau suka memberikan sesuatu pada sahabat, itu berarti baterai kasihnya hadiah yang pertama. Ya, nah Masya Allah. Nah anak yang baterainya hadiah, itu setiap dia memberikan hadiah pada kita simpan baik, atau kita juga kasih ya. Tentu nggak semuanya harus beli ya. Misalnya kita bikinkan puding atau bikinkan minuman, hadiah buat adik, ada kalimat hadiah buat adik, hadiah buat kakak, itu baterainya terpenuhi itu. Ya, atau mungkin kita bawa oleh-oleh, martabak atau ya coklat-coklat kecil sedikit. Maka kalau kita punya anak yang baterainya hadiah, baik baterai pertama atau kedua, ada harus punya sedikit-sedikit lah, ada coklat atau permen satu aja, hadiah, ada kalimat gitu, hadiah buat adik, gitu. Ya.
Apa yang terjadi Bu Aisyah kalau baterainya kosong, baterai hadiahnya? Pelit. Nggak suka berbagi. Jadi kalau pernah ada anak yang pelit banget, padahal mainannya ada 2, dia pelit banget, berarti baterai hadiahnya hari itu tuh kosong, atau sudah berapa minggu lah, berapa hari kosong. Atau kalau kita datang ke ponakan dan kata ibunya, ini pelit banget loh ini anak, berarti itu baterai hadiahnya kosong oleh orang tuanya. Kita yang jadi budenya atau bulenya yang kasih tuh hadiah. Ya, kasih hadiah. Walaupun cuma aduh kecil aja. Terus ada kalimat ini hadiah buat adek. Ya. Wah, udah seneng banget. Terus kalau dia pelit nggak suka berbagi, kita kadang-kadang selama ini kita marahin kan, kakak pelit amat sih, berbagi dong. Tambah marah dia. Makanya kita ingatkan dia atau ajarkan dia, memberitahu dengan memberikan hadiah terlebih dahulu yang kecil-kecil aja. Ya, ini hadiah untuk kamu. Wah, ini ngecas kan baterainya kan? Ya, nah, kita bisa tambahkan, Bunda sayang kamu. Kamu lihat ya, setiap orang suka berbagi. Besok kalau ada teman pinjemin mainan, kamu kasih anak ya. Ya, jadi kalau besok ada temanmu, inilah kita baru kasih nasihatnya. Jadi intinya ngecas dulu baterainya, baru kasih arahannya. Ya, oke? Nah, Rasulullah SAW bersabda, tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberi hadiah, niscaya kalian akan saling mencintai. Memang begitu. Dan adab orang yang menerima hadiahnya, sunnah ketika diberi hadiah ya. Nabi SAW ketika diberi hadiah, beliau bersegera untuk menggunakannya, memakainya. Ketika seorang yang diberikan hadiah memakai hadiah tersebut, kemudian orang yang memberi melihat hadiah tersebut digunakan, maka akan rasa senang. Sehingga di sini ada sunnah untuk membahagiakan orang yang memberikan hadiah dengan segera kita memakainya. Begitu juga anak pada saat dia ngasih hadiah, kita langsung, kalau hadiahnya itu berupa jepitan, pakai aja langsung jepitan gitu ya. Terima kasih sayang, walaupun Bunda lagi masak, pakai aja jepitannya Bun, atau brosnya tetap dipakai walaupun Bunda di dapur. Ya, ini dia seneng banget, Masya Allah. Ya, apalagi sahabat-sahabat juga yang beri hadiah. Makanya saya kalau dikasih hadiah tuh saya seneng banget, langsung biasanya ya saya foto kirim lagi gitu ya, Masya Allah. Dan biasanya saya suka simpen di satu tempat. Ya, nah. Sekarang anak-anak yang senang hadiah, nah ini dia nih. Anak yang baterai kasih sayang primernya adalah hadiah, maka Ananda senang dengan pemberian sesuatu sebelum atau sesudah mengaji. Walaupun itu cuman makanan kah atau minum susu gitu. Ya, dari kecil pun juga bisa kelihatan. Dan kita ada kalimat hadiah bubur susu untuk adek. Hadiah susu kotak untuk anakku yang sudah ngaji. Itu dia seneng banget, mukanya sumringah dan seneng banget. Nggak perlu bawa, ya perlu kita harus beli mainan yang harganya mahal-mahal, kasih aja ini. Ya, nah inilah kurang lebih bagaimana kita ya menerapkan, ya kita membuat karakter Qurani pada anak-anak kita. Mumpung sekarang sudah banyak sekali metode-metode. Saya yakin ayah bunda juga sudah mengerjakannya, hanya hari ini kita refresh ulang yang sudah pernah tahu tentang konsep ini, ya, atau kita ya sistematikakan atau kita atur sedemikian rupa, oh kayak gini toh, oh kayak gini toh. Gitu. Ya, jadi sekali lagi insya Allah ya sharing Ahad pagi ini, Masya Allah mudah-mudahan bisa ayah bunda ya makin dipakai lagi ya barangkali ya. Insya Allah dan tepat guna. Karena kalau kita punya anak banyak, kalau sudah bisa mengidentifikasi baterai pertama dan kedua setiap anak, itu pas banget kita bisa ya menerapkannya. Apalagi yang sudah 5 tahun ke atas. Tapi kalau yang belum 5 tahun, Bunda harus setiap hari 5-5-nya di charge. Ya, baik, terima kasih sekali lagi. Maaf lahir batin. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.